Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin talah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati serta saya muliakan para ustaz dan ustazah, para pemirsa juga di rumah, akhussu bidzikri, ra'isul madrasah Tawakal, Ibu Hajjah Siti Khadijah SPD MPD. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmah, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka ngaji bersama atau belajar bersama atau menuntut ilmu bersama, supaya dengan tujuan segala apa yang menjadi amal ibadah kita tidak sia-sia, dalam arti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul selalu mengarahkan dan membimbing kita dari jalan yang penuh dengan kezaliman menuju jalan yang terang benderang, yaitu al-iman, Islam wa ihsan. Para bapak ibu hadirin dan pemirsa semua, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai mau'izah, khususnya kepada diri saya pribadi, yaitu tentang tema kali ini yang saya angkat adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum kita menyampaikan ucapan atau pembicaraan, dan juga sebelum kita melakukan amal ibadah. Dari tema ini sudah dapat kita gambarkan bahwa hendaklah kita di dalam melakukan segala amal ibadah harus dilandasi dengan ilmu, harus berilmu. Sebab Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, berilmu tanpa amal ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Sebaliknya, beramal tanpa didasari dengan disiplin ilmu itu juga diibaratkan buah yang tidak berpohon. Oleh karena itu, para pemirsa semua, patut kiranya kita selalu memohon kepada Allah seperti yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama memohon kepada Allah supaya kita ditunjukkan ke jalan yang benar dan selalu mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak asing lagi, setiap hari bahkan tiap malam kita selalu panjatkan, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu mohon kepada Allah supaya kita ditunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan yang lurus itu seperti apa pula? Jalan yang lurus di sini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim
yaitu jalannya orang-orang yang senantiasa oleh Allah diberikan kenikmatan, yaitu orang-orang seperti orang-orang yang terdahulu juga, orang-orang yang selalu diberikan rahmat, hidayah, ma'unah, dan selalu hidup dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga selalu memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari jalannya orang-orang yang selalu mendapatkan maudhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mudah-mudahan kita dijauhkan dari jalannya orang-orang yang senantiasa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang dhalin, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kesesatan. Siapa mereka berdua? Ini dari sebagian tafsir menafsirkannya, dari para mufassirin yang menafsirkan di situ. Al-maghdubi, orang-orang yang sesat di sini adalah termasuk orang-orang terdahulu sebelum baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu orang-orang Yahudi. Apakah termasuk sekarang? Iya, termasuk sampai sekarang juga. Orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak faham dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan lain sebagainya? Faham betul. Ini yang membuat orang murka ini, yang membuat Allah murka ini yang sangat berbahaya. Karena mereka berilmu. Mereka faham betul dengan syariat-syariatnya. Akan tetapi syariat yang mereka dapatkan tidak diterapkan, tidak dikerjakan, tidak diamalkan. Kita faham dengan ilmunya, kita faham dengan pengetahuannya, kita faham dengan fikih, tapi kita tidak menerapkannya. Kita faham dengan sholat, tapi kita tidak menerapkan sholatnya itu. Nah, inilah yang termasuk orang-orang yang maghdubi. Na'udzubillah min dzalik, orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab afala taqilun, kata Allah. Itu pada orang-orang Yahudi. Mereka faham dengan ilmu, bahkan sering menyampaikan kepada orang lain, tetapi ia sendiri melupakan. Dia suka berceramah dan lain sebagainya, seperti yang tukang ngomong di depan ini, menyampaikan kepada orang lain, tetapi dia lupa dengan dirinya. Dia sendiri tidak mengamalkan. Itulah disebut orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Dalam surah lain Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi. Ya, situ. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kalian cuma bisanya memerintah, menyuruh kepada orang lain, sementara kamu sendiri tidak melakukannya? Itu termasuk orang-orang yang maghdubi. Mereka faham dengan ilmunya, mereka faham dengan syariatnya, tetapi mereka tidak melakukan. Itu, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah dhalin. Siapa mereka? Yang termasuk orang tersesat. Orang yang tersesat di sini adalah orang yang selalu beramal, mengerjakan amal ibadah, sekedar mengerjakan, tapi tidak faham dengan ilmunya, tanpa didasari oleh disiplin keilmuan. Tidak tahu ilmunya. Sholat tidak tahu ilmunya sholat, wudu tidak tahu ilmunya wudu, berinfak sedekah tidak tahu, tidak faham betul dengan zakat dan lain sebagainya, tapi dia rajin beribadah. Nah, ini juga, na'udzubillahi min dzalik, ini juga termasuk orang yang sesat.
termasuk orang yang sesat para hadirin sekalian. Salah satu contoh di sini adalah orang yang tergolong orang-orang yang sesat ini adalah orang yang tidak mau berusaha untuk mencari keilmuan tentang ibadah-ibadah, tentang amalia-amalia, terutama amalia mahdhah. Ya, ibadah mahdhah, ibadah yang sangat penting yang harus kita lakukan, dan dia tidak tahu dasar ilmunya, maka percuma. Amal-amal yang telah dilakukan itu percuma. Seperti yang disampaikan oleh Allah juga dalam Al-Quran dalam setengah tafsirnya, seseorang yang melakukan amal ibadah tanpa didasari ilmu pengetahuan itu ibaratkan pasir yang banyak ketika kita lihat, tetapi setelah kita timbang tidak ada beratnya sama sekali, melainkan berubah menjadi debu. Ketika dihempas oleh angin, habislah debu. Ibaratkan itu jadi percuma. Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, aku perlihatkan, kata Allah, semua amal ibadah mereka kepada mereka. Kemudian ya, aku tunjukkan kepada mereka bahwa amal-amal ibadah yang mereka lakukan itu adalah percuma. Itulah orang yang zalim, orang yang tersesat, karena melakukan segala amal ibadah tanpa didasari oleh ilmu. Senada disampaikan oleh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat, ya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan barang siapa melakukan amal ibadah ya, tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka segala amalnya itu percuma. Mardudatun, ditolak, latuk balu, alias tidak diterima. Jadi percuma, kita cuma mendapatkan lelah saja. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga menegaskan dalam surah Al-Wasyiyah, hal ataka hadithul wasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'an 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah sudah datang kabar tentang hari kiamat kepada kita, di mana pada hari itu nanti banyak wajah-wajah atau muka-muka yang tertunduk hina. Kenapa tertunduk hina? Itu siapa? Apa orang kafir? Tidak. Kalau orang selain kita, tidak ada pembahasan sudah. Ini adalah orang-orang kita yang dibahas. Kita ini, kenapa mereka tertunduk malu? Apakah tidak beramal? Mereka sangat beramal. Bahkan sampai capek-capek, lelah dan letih. Amilatun nasibah. Tapi apa yang mereka dapatkan? Tasla naron hamiyah. Tapi yang mereka dapatkan adalah neraka yang sangat panas. Itu karena apa? Karena mereka mengamalkan segala amal ibadah itu tanpa didasari dengan disiplin keilmuan, tanpa didasari oleh ilmu. Oleh karena itu, kesempatan kita, mumpung masih ada kesempatan bagi kita ini, marilah kita senantiasa tidak ada bosan-bosannya untuk menuntut ilmu. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kita tidak pernah belajar ilmu sama sekali, kita belum pernah melakukan itu, bagaimana? Kata Ustaz Haji Saiful, menyampaikan di dalam Al-Quran. Gimana Pak Haji? Bertanya kepada ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita kurang paham ilmu fikih, bertanyalah kepada ahlinya. Nah itu, ini yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi, al-haqir, al-fakir, al-ta'if, dan para umumnya kepada kita semua. Apabila mungkin terdapat kekhilafan, kesalahan, mohon maaf dan hingga wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi